Silakan duduk, saudara. Bapa di surga, firman-Mu berkata, hidup kami rumah Tuhan. Firman-Mu berkata, Immanuel, Tuhan bersama dengan kami. Firman-Mu berkata, hidup kami adalah bait-Mu. Dan kalau kami tinggal di dalam Engkau, firman-Mu tinggal dalam kami. Kami minta firman-Mu yang adalah Allah sendiri mengajar hati nurani kami. Kami ini secara fisik mungkin ada yang sehat, ada yang lemah. Secara jiwa ada yang belum sepenuhnya dipulihkan. Tapi kami percaya roh kami sudah diselamatkan dalam nama Yesus. Itu sebabnya kami mau belajar bagaimana mengaktifasi kuasa Roh Kudus. Sejak kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami percaya dosa kami sudah diampuni. Dan firman-Mu berkata, kami mampu melihat Engkau ya Tuhan. Dan kami mau belajar secara praktis, tidak sulit-sulit. Bagaimana kami bisa mengaktifasi dan bisa bersinergi dengan kuasa Roh Kudus. Berkatilah kami semua di sini. Saudaraku, saya selalu berkata, dengarkan suara dari dalam. Ya, suara dari luar itu nomor 2. Dari dalam itu bisa suara Roh Kudus, suara hati nurani kita. Dan bawalah pulang hal itu. Maka hidup kita diberkati dan berubah. Kami menyerahkan waktu yang singkat ini agar malaikat Tuhan menjagai kami. Dan kami sebutkan kuasa darah Tuhan Yesus menyucikan pikiran, perasaan, kehendak, dan hati kami. Agar kami bisa menangkap kebenaran firman-Mu tentang bagaimana mengaktifasi dan bersinergi dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita semua berkata, amin. Satu kali saya selesai ibadah di gereja GBI, saya didatangi suami istri dan mereka bilang, tolong doakan mama saya. Saya bersedia dan dibawa ke apartemen lantai 22 di daerah Sudirman situ. Dan mamanya lumpuh total. Saya tanya berapa lama, 12 tahun, dijaga 2 suster. Dan saya tanya triggernya kenapa. Dia bilang sejak saya diselingkuhi oleh maksudnya suaminya selingkuh dengan wanita lain dan dia sakit hati dan akhirnya menjadi kebenciannya itu membuat dia semakin lemah dan akhirnya lumpuh. Nah, saya seumur hidup baru sekali itu diminta mendoakan orang lumpuh berjalan. Saya 100% tidak yakin bisa. Karena sebelumnya tidak dikasih tahu, dipikir doakan aja. Ketika Pak tolong didoakan supaya bisa jalan. Pikiran saya gampang. Tuhan yang membuat dia bisa jalan, bukan saya. Yang kedua, bagian saya adalah memotivasi agar ibu itu usia 70-an bisa mengampuni suaminya. Dan singkat cerita, saya minta dia mengampuni, dia menolak. Saya ngomong menolak. 3 kali menolak saya pamitan. Saya enggak doain. Loh, Bapak enggak doain saya, percuma. Ibu enggak mau mengampuni bagaimana? Saya bilang pengampunan itu urusan dengan diri sendiri. Urusan dengan suami ibu itu urusan dengan Tuhan. Pengampunan itu agar ibu itu tidak sakit hati terus, kepahitan itu hilang dan kuasa Tuhan bisa bergerak dengan baik. Yaitu maksud saya aktivasi Roh Kudus itu seperti itu. Nggak mau dia. Nah, ya sudah. Saya pulang begitu sampai dekat pintu, bilang Pak, gitu. Dia bilang ya sudah, saya mau mengampuni. Terus dia tanya gini, kalau saya sudah mengampuni, saya bisa jalan. Nggak tahu saya. Loh, kalau saya bilang bisa, repot nanti kalau Tuhan enggak itu kan ya. Tapi Tuhan itu mau ibu itu mengampuni dulu. Ya udah, wah doa
minta ampun itu aja udah sampai 10 menit nangis. Pertama miso-miso lah. Miso, wah kamu itu jahat, kamu ini. Pokoknya sudah lah, saya ngerti gitu ya udah. Sampai kita tuntun untuk mengampuni dan selesai. Saya dengar suara Roh Kudus. Kita semua sebetulnya bisa dengar suara Roh Kudus. Nanti kita diskusi dengan penatua kita Pak Dar ya. Saudaraku, Roh Kudus bilang doakan sekarang kakinya. Ya, saya izin doa mulai dari lutut sampai tumit ya. Dan Roh Kudus bilang suruh duduk. Bisa. Suruh berdiri. Bisa. Saya sendiri gumun. Excited begitu. Terus saya bilang, Roh Kudus bilang suruh jalan. Bisa jalan dari ranjang keluar sampai pintu lift. Di video sama anaknya. Itu 2 susternya melongo gitu. Kok bisa? Jalan. Seumur hidup itu sekali itu. Nah Tuhan kasih bonus. Ya kan ibu ini udah mengampuni, udah bisa jalan. 2 ini perlu diselamatkan. Suster berapa lama? Oh saya 3 tahun, satunya 2 tahun. Percaya enggak ini kuasa Tuhan? Percaya Pak. Mau percaya Yesus sebagai Tuhan? Hari itu 2 susternya terima Tuhan. Saudaraku, pada hari ini saya tidak ingin berbicara sendiri karena pengalaman saya kalau cuma satu arah itu Bobby the Potter bilang Anda konsentrasi itu 20%. Tapi kalau ngobrol itu bisa 40%. Kalau Anda tanya itu bisa sampai 50%. Anda mencatat itu sampai bisa 60%. Oleh karena itu kita sambut penatua kita Bapak Darmadi. Saya ingin berterima kasih buat Pak Dar yang mendoakan saya. Karena saya itu kena bel pasi. Jadi bel pasi itu saraf kranial ke-7. Itu metode itu minum juga keluar air liurnya dan telinga budek, mata juga. Dan hari apa itu Pak Dar mendoakan dan saya dengar terus paginya Pak Dar berdoa juga dengan teman-teman. Dan saya memang mau hadir di pertemuan penatua dan saya disuntik. Saya pikir suntiknya di pantat Pak, nggak taunya belakang telinga Pak, belakang kendang ini Pak. Luworoni setengah mati Pak, mau ngeliyeng gitu, sampai nggak bisa lah. Tapi puji Tuhan gara-gara suntik itu ya akhirnya yang menyebabkan saya sekarang sudah syarafnya itu sudah bagus lah. Kuping ini 80% Pak, saya masih bisa dengar. Ya, bolehkah saya sampaikan ada 5 saja ya. Kita bisa aktifasi. Pertama itu gampangnya gini. Kalau kita dekat dengan istri kita ini suami kan ini ya Pak Dar Kristus ya. Dan kalau kita bisa dikenali istri kita, anak-anak kita, dan kita bisa mengenali mereka, itu maka sebetulnya walaupun komunikasi itu nggak ngomong, itu bisa tahu maunya istri itu apa, maunya suami itu apa. Dan saya merasa yang pertama untuk aktivasi Roh Kudus itu adalah ya pengenalan yang lebih lagi. Kalau di sini saya dengar ada ini ya saat teduh juga seminggu yang dikhotbahkan itu itu ya. Silakan Pak. Iya, ada BFF ya. Ya. Ya, jadi belajar firman forever lah kita bahasanya. Ya. Dan kemudian ada doa pagi juga setiap hari kecuali hari Minggu. Dan kemudian ada sebulan sekali living room prayer, itu juga bersama-sama semuanya hari Sabtu jam 8 sampai 10 pagi. Itu hal-hal yang kita lakukan di luar ibadah tentunya dan komsel dan yang lain sebagainya. Betul. Ya. Nah, apakah Bapak lihat jemaat ada mengambil manfaat dalam perubahan acara-acara seperti itu? Mesti tanya kepada jemaat. Iya, gimana? Jemaat. Ya. Ada mic juga boleh di sini. Ya.
Siapa gini aja. Siapa yang dengan apa tadi baca firman ya, juga dengan doa, komsel, itu sebetulnya mendekatkan kita kepada Tuhan. Siapa yang mengambil manfaat boleh angkat tangan. Ya, berarti Anda mesti terlibat lebih banyak lagi ya, gitu. Lebih. Nah, itu bentuk-bentuk yang saya ingin sampaikan bersama dengan penatua Anda. Kalau mau aktivasi ya mau nggak mau ya kita seperti suami istri saling mengenal. Tuhan bilang nggak ada yang Tuhan inginkan selain mengenal lebih lagi. Dia ingin kita mengenal. Dia mau memperkenalkan dirinya sampai yang muslim itu dapat penglihatan dan lain sebagainya. Dan Padar Matius 5 ayat 8, siapa yang suci hatinya, dia mampu melihat Allah. Bapak sendiri sejauh mana percaya bahwa pengenalan itu sampai kita betul-betul bisa melihat secara alam roh. Ya, saya pikir itu dalam firman Tuhan ya, kita harus mengenal Allah tidak hanya secara logos tetapi secara perilaku sampai betul-betul kita merasakan bahwa Allah itu real ya. Allah itu nyata. Seperti kita mengenal istri saya kan tidak hanya bisa dari cerita. Mungkin istri saya bisa menulis buku dan saya membaca dan saya bisa tahu oh Jessie seperti ini. Tetapi yang lebih real adalah karena saya hidup bersama-sama dia. Amin. Gitu ya. Dan jadi memang ya benar sih kita harus tahu bahwa kita ada bersama Allah dan menghidupnya setiap hari. Baik di waktu enak maupun tidak enak. Padar, untuk meningkatkan pengenalan itu pengalaman Bapak dengan keluarga, dengan istri, dengan Tuhan, kira-kira ada kiatnya enggak? Meningkatkan pengenalan. Ya, pasti bergaul ya. Bergaul, banyak berkomunikasi, berbicara. Nah, berbicaranya itu hanya pujian penyembahan atau juga pergumulan. Justru pergumulan kita semakin kenal Tuhan. Aslinya tahu. Kita biasanya kalau yang pergumulan atau yang tekanan itu kita jadi tahu ya, baik dari kita sendiri maupun keluarga kita ya, karakter itu. Nah jadi ya lama-lama bagaimana kita menghadapi itu menjadi penting juga untuk sama-sama. Nah kalau demikian banyak sekali jemaat itu bergumul itu nyalahkan Tuhan. Pengalaman saya, karena saya konselor. Kenapa Tuhan tidak nolong saya, kenapa saya sakit dan lain sebagainya, ya kan? Nah menurut Padar itu gimana ya Pak? Kita nggak ngomong salah atau benar, tapi kan kita mengenal Tuhan lewat pergumulan. Tapi kalau kita bergumul dengan Tuhan, kita cenderungnya nyalahkan Dia. Betul, bisa menyalahkan, tapi mungkin kalau saya mungkin lebih meragukan Tuhan. Ya, karena ada firman yang mengatakan bahwa Dia adalah sumber pertolongan dan lain sebagainya ya. Jadi di dalam pergumulan kita kadang tanpa terasa meragukan Tuhan. Mulai meragukan firman, meragukan semua janji-janjinya. Jadi ya bersama Tuhan itu kalau kita punya ekspektasi 10, memang kadang-kadang cuma 6 atau 7 yang terpenuhi atau yang sesuai. Ya. Jadi antara iman dan fakta itu bisa berbeda. Ya, walaupun sebetulnya kalau kita mendalami Tuhan, ya saya selalu berkata, Tuhan itu kan menjawabnya bisa ya, tidak, atau nanti dulu. Betul. Yang sering kita lupa tidak. Yang sering kita nggak sabar nanti dulu. Iya, betul. Iya. Nah, bahwa ada jawaban tidak. Nah, termasuk pada saat permintaan kita sebetulnya sangat rohani. Tapi bisa juga mungkin bukan waktu kita. Bukan waktu kita. Pengkhotbah 3 ayat 1. In His time He make all things beautiful. Nah, kita ada 5. Kita masuk yang kedua ya. Jadi pertama itu kita mesti semakin mengenal gitu.
Pak Dar bilang kalau kita nggak mengenal ya, akhirnya kita maunya diiyain semua. Oke Tuhan iya, tapi waktunya nggak sekarang. Kan begitu ya. Jadi kita sebetulnya ini sedikit pengetahuan saudaraku, Yohanes 4 ayat 24. Ya, yang namanya Tuhan itu adalah roh, kita harus ketemu dengan Dia dalam roh dan kebenaran. Dan itu tidak di dimensi ketiga. Dimensi ketiga itu dimensi ruang dan waktu. Nah, kalau dunia roh itu tidak ada ruang dan waktu. 1000 tahun seperti 1 hari. Jadi bagi Tuhan yang ada itu moment of truth, sama seperti kolam Bethesda. Yang disembuhkan yang nyemplung pertama kali. Cilakanya yang lumpuh 30 tahun tidak bisa nyemplung, kalah terus. Dan saudaraku, waktu Yesus masuk di pekarangan kolam Bethesda itu, dia gak nyembuhkan orang lain, cuma 1 orang itu saja. Nah itu yang tadi dimaksud oleh Pak Dar, waktunya Tuhan. Pak Dar, andai kata orang itu tidak percaya, pasti tidak sembuh. Dan dia sempat tidak percaya. Dia bilang apa? 30 tahun saya di sini. Paradigmanya itu hanya air itu yang bisa menyembuhkan. Nah berarti dia itu nggak kenal siapa yang ngomong sama dia itu loh. Nah seringkali kita juga kan pengalaman saya ya, orang itu mengambil pengalamannya bukan kebenarannya. Satu kali ada yang bersaksi, saya sakit ginjal terus minum dalam nama Yesus, ginjalnya batu ginjalnya keluar. Turun langsung ditanyai, airnya merek apa? Lu kan keliru. Betul. Orang belajar pengalaman. Nah, kalau kenal Tuhan, mau nggak mau harus ada ini ya, Ibrani 11 ayat 6. Kalau kita, Pak Dar bilang, kita harus percaya bahwa Allah itu ada, maka kita mendapat upah. Bagi saya Pak Dar, upah itu bukan hanya kesehatan, tapi dipercaya. Mungkin tidak sembuh, tetapi bahkan cucu saya meninggal, ya kan, mengecewakan sekali. Ya, realita itu ada dimensi ketiga, tapi janji Tuhan itu seringkali dikeluarkan dari dimensi keempat menuju ke dimensi ketiga. Nah, jadi sebetulnya kalau kita masih membandingkan dengan realita, masih mau melihat yang bisa terlihat, 2 Korintus 4:18, menurut saya kita belum kenal Tuhan. Gimana Pak? Setuju? Sebab Tuhan itu nggak bisa dibuktikan dengan mata, telinga, jasmani ini loh. Iya. 2 Korintus 4:18. Ya, kalau kamu hanya percaya yang bisa dilihat, kamu tidak percaya yang tidak dilihat, kamu akhirnya ya jadi manusia duniawi. Ya. Gimana pendapat Bapak? Sesungguhnya ketika kita tidak mendapat apa yang kita mau, itu bagian kita mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan kita amat sangat baik dan kebaikannya belum tentu kita bisa mengerti. Karena kebaikan yang kita pikirkan adalah apa yang kita mau. Jadi ya memang ini tidak mudah ya Pak Yakub ya. Kita diberi firman bahwa kalau kita minta maka kita akan diberi. Tetapi firman itu cari mendapat, ketuk pintu dibuka. Tapi kan kita perlu dieksegesi lebih dalam. Betul. Gitu ya, bahwa tidak terlek seperti itu. Iya. Karena kalau seperti itu akan membuat kita hidup di dalam simsalabim terus. Hidup di dalam kayak mujizat terus. Pak Jeff bilang Alkitab kita cuma 20% supranatural. 80%-nya natural. Natural. Itu Pak Jeff saya masih ingat. Ya. Jadi kita nggak bisa salabim terus bagaimana Pak? Kalau pengalaman ya, semakin kita dewasa justru saya mengenali bahwa semakin yang namanya simsalabim itu semakin berkurang. Amin. Semakin dewasa rohani, ya, semakin lama kita jadi Kristen. Ya. Kok lebih cepat doa yang baru jadi Kristen? Ya. Betul? Betul. Jadi itu kita nggak merasa
wah malah Kristennya lama kok itu dikasih gitu. Iya. Tapi memang itu kan masih masa promosi ya Pak. Iya, masa promosi. Ya itu guyonannya begitu. Tapi menurut Pak Dar, kita semakin bersungguh sama Tuhan itu mendewasakan roh kita. Ya. Ya, mengenal Tuhan dan menjadi serupa Kristus bukan berarti kita terima semua yang kita mau, tapi kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Tidak menerima yang kita mau. Jadi sudut pandangnya itu bukan kita berarti. Ya. Kan. Sudut pandangnya Tuhan sendiri. Tuhan. Nah, untuk mengenal sudut pandang itu tentu saja bantuan Roh Kudus. Ya. Bantuan Roh Kudus ya tiap hari kita membaca firman-Nya gitu. Ya. Oke. Kita masuk yang kedua. Bagi saya untuk mengaktifasi itu kepekaan. Jadi pertama itu pengenalan, kedua kepekaan. Nah, di tubuh manusia, Bapak Ibu, saudara sekalian, kepekaan itu dibagi dua, psikomotorik dan psikosensorik. Kalau psikomotorik, kepekaannya dari perintah otak prefrontal cortex kita. Ya, tapi kalau psikosensorik kena api, dia langsung tek gitu. Ya, kalau tidak dikasih kayak begitu, mikir dulu kena api. Oh itu api ya, bahaya lo, gosong ya kan. Paham ya? Makanya kalau kita ke dokter kan, sini ditok-tok bisa begini. Nah itu. Nah kalau begitu, dalam roh itu sebetulnya kepekaan itu bagi saya, Pak Dar, correct me if I'm wrong, kita itu bisa membedakan ini yang dari Tuhan, ini yang bukan dari Tuhan, ini yang emosiku, ini yang ambisiku, ini perasaanku, dan ini dari Tuhan. Yang pasti ada firman-Nya ya. Terus dapat peneguhan dari yang senior, terus waktunya tepat. Nah kalau Pak Dar sendiri untuk mengetahui hal-hal gitu dari mana Pak pengalaman? Ini contoh kehidupan dalam pelayanannya. Saya banyak dihadapkan untuk membuat keputusan. Betul. Ya. Saya selalu punya belief bahwa Tuhan bekerja kepada setiap kita. Amin. Roma 8:28. Ya, semua punya Roh Kudus yang sama. Ya. Jadi salah satu patokan yang saya sering lihat adalah apakah apa yang saya pikirkan untuk saya putuskan itu diteguhkan sama yang lain. Betul. Gitu. Dengan rekan kerja gitu. Karena rohnya sama. Karena rohnya sama. Iya. Ya, gitu. Jadi Dan itu yang dipercaya Abalek kan? iya. Iya kan? Itulah Kepemimpinan jamaah itu. majemuk. Ya, majemuk itu. Nah, itu membuat semua keputusan itu saya bisa yakin dijalankan ketika 2-3 orang rohnya sama. Betul. Ketika menjadi lebih banyak atau ada yang berbeda, ya kita mesti telah kembali. Ya, Matius 18 ayat 19-20 itu Ya, sepakat. seperti Ya. itu. Ya. Seperti itu. Nah, Nah, tapi kalau untuk pribadi, untuk pribadi gimana? istri saya itu antenanya. Jadi memang Tuhan kasih penolong ya. Karena terus terang kalau untuk pribadi, saya ini orang yang jalan dulu baru mikir, Pak. Jadi Kelihatan memang sih Pak, kelihatan. orangnya agresif, nggak sabaran. Kalau Jadi- Ibu Yesi mikir dulu baru jalan. Oh, dia pakai roh beneran. Oh gitu. Iya. Peka. Jadi Yang peka itu siapa? Mami bapak ya kalau nggak salah. Mami kan? mertua. Oh iya. Mertua. Oh Mami ini Yesi. Yang peka Maminya banget Jesse. itu ya. Iya. Maminya Iya. Jesse. Oke. Sedang saya ini memang banyak pakai otak kiri ya. Pakai otak kiri. Jadi, Ya. suka nggak suka sering masuk kepada logika, pengalaman, dan Minta bukti. ya Harus ada data. saya orang yang begitu, walaupun saya juga orang yang cukup tanda petik ngeroh ya, artinya saya juga percaya bahwa apa yang ada itu kadang-kadang tidak harus kita pegang, kita harus percaya dengan tuntunan Tuhan. Betul. 20-80 lah. Ya. Ya, tapi sering melangkah dulu, dan itu mungkin sebuah prinsip yang salah. Mungkin benar juga sih menurut Pak Yakub gimana? Saya dulu punya prinsip gini loh Pak Yakub, lebih baik membuat keputusan 10 salah 2. Kalau 8 jalan daripada takut membuat keputusan. kalau saya tidak berani ngomong salah benar karena Bapak penatua, tapi Roma 8:28 membenarkan Bapak.
Coba Allah turut bekerja. Siapa yang inisiatif dulu? Kita. Kita. Lah kalau nunggu Tuhan, kita ini bukan anak kecil. Nah, Saya juga gitu, Tuhan. Saya lebih kurang ajar ya. Tuhan, kau nggak kasih jawaban, aku tak jalan sih. Kalau aku rasanya salah, tolong di stop. Saya itu. saya punya prinsip yang sama. Ya salaman dulu sama. Saya Tidak. saya sering, saya nggak tahu ini menyalahgunakan Tuhan atau tidak. Saya suka berprinsip Tuhan itu amat sangat baik. Jadi kalau saya salah pun nanti pasti ditolong. Ada ayatnya itu Pak. 2 Timotius 2 ayat 13 Pak. Ya. Walaupun Bapak salah, dia tetap baik Pak. Walaupun kita tidak setia, dia tetap setia Pak. Ya Tuhan. Tapi memang yang saya alami, walaupun Tuhan menolong tapi ada konsekuensi. Iya. Nah kita bisa belajar dari kesalahan itu. Pak contoh aja. Oh enggak kedengaran. Membangun tempat sana. Yang itu kan gaung-gaung. multimiliar Pak. Apa? Membangun gereja. Iya. Nah itu gimana tandanya? Kata Pak Michael tuh miliaran. Kata tadinya saya nggak pengen miliaran Pak, tapi akhirnya Pak Michael bilang miliaran. Itu gimana Pak? Pertanyaan saya, bagaimana akhirnya sepakat itu? Kan ditunda terus tuh setahu saya. Terus akhirnya sepakat. Saya bersyukur saya dikelilingi oleh rekan kerja seperti Pak Hong, Pak Gunawan, Pak Iksan, dan semua rekan-rekan di sini. Di sini tuh orang yang tanda petik pertama mau punya kesepakatan dan punya iman. Menurut Bapak, kesepakatan dengan berbeda latar belakang karakter itu mudah nggak? Oh enggak mudah. Ya. Nggak Itu mudah. kita kan enaknya diskusi kan begini. Ya. Saya mewakili jemaat Ya. Bapak Menatu. Ya. Karena ada yang hitung-hitungan, ada yang wah jalan dulu yang penting. Ada yang bahasa roh aja. Tapi bersyukurnya ada kesehatian. Karena di dalam kesatuan saya percaya ini satu hal. Berarti kita harus menghormati satu dengan yang lain, peduli satu dengan yang lain. Dengan kata lain Ibrani 10 ayat 23 itu kehidupan saling ya Pak. Menurut saya Abalef mendidik jemaatnya juga begitu ya. Karena penatuannya dari dulu kan Ya. sudah. Saya kan penguji di sekolah GBI Pak. Sampai ditesiskan Pak. Kepemimpinan kita ini. Apa loh? Iya. Oh. Diselidiki pakai ini variabel. Berapa banding berapa gitu. Ya keluarnya tetap memang bagus. Ya. Musa ada Harun, ya kan? Kalau Simpson sendirian, itu repot. Ya. Ya kan? Daud ada Yonatan. Mungkin pertanyaan bicara kepekaannya yang kedua itu. Ketika seseorang tidak peka, apakah teman-teman terutama Pak Dar percaya? Ya kalau kita nggak peka, Bu Yayu yang peka, Bu Yesi yang peka. Karena kita pasti diingatkan. Betul. Dan yang menjadi masalah utama, ketika kita diingatkan oleh istri, maksudnya terutama saya gitu ya. Dulunya, wah kepo kamu gitu. Tapi ketika saya udah siap untuk diingatkan oleh istri, oleh penato, oleh teman-teman, bahkan oleh anak saya sekalipun, ternyata Tuhan bisa memakai segala macam cara untuk berbicara kepada kita. Bapak setuju? Setuju sekali. Setuju sekali. Saya juga sama pengalamannya. Dulu saya anggap istri itu, apalagi kalau urusan kerjaan ya, lebih tahu saya lah. Tapi dengan beberapa tadi konsekuensi yang terjadi, sekarang saya hampir level mungkin takut kalau tidak ada lampu hijau dari istri. Berarti kunci kepekaan itu harus ada konfirmasi, Pak. Dalam konteks saya iya. Ya. Lah kalau di jemaat ini konfirmasinya sama siapa, Pak? Ya tentu saja Pak Hong, tentu saja. Bukan hanya Bapak, tapi kalau misalnya kayak tadi kan teman kita, saya melihat ada orang yang banyak beban apa gitu. Nah itu kan
Dari Pak Hendrik tadi. Iya, Ya, dari Pak Hendrik tadi. Pak Hendrik, itu kan mesti ada konfirmasi kan? Biasanya nanti kita memang mengencourage sekarang ya untuk pernyataan seperti itu. Memang di-encourage. Di-encourage Supaya betul. semua. Kalau di industri juga pagi itu semua harus Di-encourage, ya. karunia roh. Biasanya nanti ada konfirmasi walaupun tidak dibicarakan di sini, nanti di apa namanya di WhatsApp atau di mana apa yang disampaikan itu ada yang kena, ada yang cocok, ada sesuai dan lain sebagainya. Intinya setiap kepekaan itu ada konfirmasi, ada evaluasi. Ya. Gitu ya Pak ya? Ya. Ya. Dan justru didikan dan hajaran itu bentuk kasih Tuhan. Justru teguran yang nyata lebih baik daripada kasih testimoni. Ya. Kalau enggak, kepekaan kita akhirnya jadi kejeraan. Jera. Menurut saya begitu ya Pak. Jadi yang pertama pengenalan, aktivasinya ya. Yuk kenal lebih dalam lagi. Ya. Kedua lewat kepekaan. Kepekaan itu ya harus dilatih setiap hari. Ya. Nah yang ketiga ketaatan. Tuhan itu setia taat sampai mati. Di Filipi 2 ayat 8-9. Sehingga dia diberi kuasa di atas bumi, di bawah bumi. Nah mungkin kalau saya Pak Dar, saya taat karena saya tahu itu manfaatnya untuk saya. Kalau Pak Dar taatnya karena apa? Mungkin kalau konteks Taat pada Tuhan ya, taat pada firman maksudnya. maksudnya taat sama firman-Nya. Karena itu bentuk dari aktivasi Roh Kudus, Pak. Firman-nya banyak itu. Ya, yang selalu rema di dalam hidup saya itu cara mengasihi Tuhan itu melakukan perintahnya. Jadi mengasihi Tuhan ya taat, artinya ada perintah. Problemnya kan nggak gampang mau taat itu. Betul. Ya, nggak gampang. Nah ini yang mana kita perlu roh Tuhan untuk menolong kita taat. Karena taat baik kekuatan sendiri pasti sulit. Karena banyak pertimbangan-pertimbangan manusia, pertimbangan resiko, pertimbangan ketidaknyamanan, pertimbangan apapun, kekhawatiran, ketakutan. Sehingga ketaatan itu menjadi tidak mudah. Tapi kalau ditanya pertimbangannya tadi adalah karena saya mau mengasihi Allah. Amin. Berarti pada waktu Pak Dar kurang aware, kurang peka, itu yang mengakibatkan Pak Dar atau saya atau kita semua menjadi tidak taat. Ya kalau lagi nggak aware, iya bisa ya. Karena Bapak bilang tapi bisa kalau juga mengasihi Tuhan. kita aware tapi tidak taat. Karena tadi Aware tercampur. tapi tidak taat. Walaupun kita mau mengasihi Allah, tapi karena tercampur dengan kekhawatiran, dengan banyak pertimbangan, dengan segini-gini, akhirnya kita sadar bahwa kita... Menurut Pak Dar lebih taat anak kecil, saya punya cucu ya, Ya. atau orang yang sudah dewasa? Anak kecil. Karena anak kecil polos. Iya. Kalau kita ini sudah terlalu banyak pertimbangan, banyak sekali pengalaman. Sebetulnya kan kalau... Berarti dengan kata lain, kalau mau taat, orang usah mikir, benar. Itu, tapi kan susah Pak. Iya. Kita taat selalu ditambah banyak pertimbangan. Saya pernah khotbah di sini juga, blind obedience. Blind obedience. Nah orang yang pernah kena trauma blind obedience aslinya dimanfaatkan di kantornya oleh pemimpinnya. Atau bahkan di gereja yang lama mungkin. Sehingga trauma. Nah karena blind obedience kan. Nah itu lebih susah untuk lebih taat lagi. Nah izin Pak Dar. Amsal 4:23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah Bapak percaya nggak bahwa ketaatan itu ada hubungan dengan menjaga hati? Kalau kita menjaga hati kita, tidak tercemari, tidak. Bagi saya, pengalaman saya taat itu, hati saya itu disucikan terus oleh darah Tuhan Yesus. Itu sebabnya
Jaga hatimu gitu. Kekudusan, kesucian itu terus-menerus diingatkan. Kalau tidak, biasanya orang nggak tahu. Bagaimana menurut Bapak? Tadi baru saya khotbahkan itu di Kuwait. Haleluya. Amsal 3:24. Mau khotbah lagi boleh juga. Bukan khotbah, sorry, pada waktu doa Tuhan taruh ayat itu. Memang hati itu saya tadi bilang adalah area sentral dari kekristenan kita. Area sentral. Dari kekristenan. Jadi apa yang ada dalam hati ini akan menjadikan apa yang menjadi benar-benar kehidupan kita. Kalau hatinya benar, maka kehidupan kita akan benar. Tapi kalau hatinya sudah tidak benar, ada hal-hal yang kita tidak bisa jaga tadi, maka kehidupan kita akan seperti itu. Makanya disebut memancarkan kehidupan. Jadi memang tadi saya bicara soal lembut hati, rendah hati, dan juga murah hati. Lembut, rendah, dan murah hati itu 3 fondasi situasi hati yang harus kita punya. Tanpa punya kelembutan kita tidak susah berubah. Tanpa punya kerendahan hati kita akan meninggikan diri dan tidak mau bergantung kepada Tuhan. Tanpa murah hati kita tidak bertampak kepada orang lain. Karena ketika kita punya ketiganya, kita akan memancarkan kehidupan, kita akan bisa pulih, kita akan bisa berubah, kita akan menjadi orang yang sungguh-sungguh tunduk kepada Tuhan, dan kita akan bisa punya damai sejahtera dengan orang lain. Dan kita menjadi taat juga. Menjadi taat juga. Jadi murah hati, lembut hati, dan murah rendah hati. Rendah hati. Bapak ngalami sendiri kan? 3. Saya masih kurang lembut. Luar biasa. Sama Pak. Iya. Iya. Walaupun lembut hati itu bukan lemah gemulai. Ya. Oh tahu, iya. Lembut hati itu maksudnya gak emosi gitu loh. Mungkin lebih kalau buat saya lembut hati itu gak keras hati. Oke. Mau dirubah. Mau diubah. Mau dikasih masukan. Menurut saya padahal udah bisa lah. Bapak gampang apa? Saya gampang berubah dan balik lagi. Balik lagi. Iya. Jadi temanya masih ketaatan itu merupakan trigger untuk aktivasi Roh Kudus ya. Nah, Pak Budi Setiawan itu diajar sama Pak Edilio, tapi juga ngacor ke gereja-gereja. Penundaan adalah ketidaktaatan. Wah ini kelemahan saya. Istri saya sering ngomong. Penundaan. Jadi saya ngomong yang menggembar-gemborkan Pak Budi Setiawan, tapi menurut beliau katanya dari Edilio. Oh, iya. Wah, di mana-mana. Jadi saya juga ngajarin anak-anak saya Pak, tapi motivasinya supaya dia segera nurutin saya. Jadi nunda itu ntar gitu, itu bentuk ketidaktaatan. Awal ketidaktaatan. Awal ketidakpekaan juga. Satu kali Bu Yayu jatuh di kamar mandi, Pak. Ya, kita teriak itu, dipikir wah aman itu, padahal ya sudah lumayan lama jatuhnya. Nah kalau nggak segera ditolong ya sudah bablas, sempat nggak nafas. Jadi URC, unit reaksi cepat itu bentuk ketaatan yang perlu dilatih. Gitu. Tapi Bapak setuju ya bahwa penundaan itu awal dari ketidaktaatan? Ya saya baru sadar sekarang. Karena kadang-kadang kalau saya kan orangnya yang penting ujungnya selesai. Ya kan. Jadi ya kalau bisa sekarang ya puji Tuhan, tapi kalau bisa besok ya nggak apa-apa dong. Yang penting ujungnya selesai. Menurut saya menunda itu diperbolehkan, Pak. Karena waktu Tuhan yang terbaik kan. Tapi kalau memang itu kairsnya harus itu, dah kita ya. Ini artinya bukan linear ya Pak, ada variabelnya tentu saja. Kita menunda karena apa? Kalau alasannya males, alasannya untuk kedagingan, keegoan, iya jelas keliru kan gitu Pak. Maksudnya pasti begitu ya. Ya, tapi kalau memang
Tuhan maunya kita enggak dulu gitu. Ya sudah. Pak, keempat ya. Jadi tadi udah pengenalan ya, triggernya pengenalan ya. Kedua kepekaan, ketiga ketaatan, keempat konsistensi. Tanpa konsistensi, Roh Kudus itu tidak bisa mengalir, tidak bisa apa istilahnya bekerja sepenuhnya. Karena orang Jawa bilang dok-doknya. Kalau hatinya enak, mut-mutan. Ya, kalau moodnya enak, Roh Kudus bisa kerja. Karena Roh Kudus kan lambangnya merpati, Pak, bukan burung Raja Wali. Jadi ketika kita moodnya nggak enak, terus kita nggak konsisten dari materi yang saya siapkan, Pak. Itu menurut Bapak gimana ya? Karena kalau kembali pada orang yang terluka ya, Pak, biasanya nggak konsisten. Karena takut. Mau beri perpuluhan tidak konsisten. Mau mengasihi tidak konsisten. Mau sungguh-sungguh tidak konsisten. Mau saat teduh tidak konsisten. Ya. Saya di Radio Smart FM, Pak, sekarang punya Gramedia. Mulai tahun 2002 sampai hari ini. Saya nggak merasa bosan ya. Yang meneruskan harmoni sih. Itu. Wah, yang lain udah Prof. Lena Kasali, udah merotolin semua. Yang kedua, saya juga menulis di majalah Bahana sampai Bahananya tutup. Gitu. Ada 32 tahun. Nah, semua itu saya lakukan karena ada dua, Pak. Ada visi yang saya lihat, dan visinya itu bukan untuk kemuliaan diri, tapi betul-betul untuk mengubah orang lain. Karena yang dengerin Radio Smart FM itu kebanyakan yang non-Kristen, Pak. Yang kedua, majalah Bahana itu yang membaca kebanyakan Katolik, Pak. Dan itu merupakan semangat buat saya untuk konsisten. Yang kedua, nilai-nilai hidup saya. Bagi saya diajarin papa saya, apa saja yang kamu lakukan tanpa konsistensi, itu lemah. Itu apa? Lemah. Tapi dengan konsistensi, kadangkala ketika kamu bosan, kamu tetap lakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Apa yang tidak terlihat itu, satu kali akan terlihat. Itu papa saya. Karena hari ini ada karena masa lalu yang konsisten. Kalau kita tidak konsisten di masa lalu, hari ini nggak ada. Kalau kita tidak konsisten sekarang, masa depan nggak ada. Nah, firman Tuhan berkata, setialah dalam perkara yang kecil, baru dipercaya perkara yang besar. Apa pesan jemaat bagi jemaat oleh Pak Dar sebagai penatua mengenai kepekaan dengan Roh Kudus, pengenalan, ketaatan, dan konsistensi khususnya, Pak. Karena konsisten hari Minggu datang ke sini, saya kira udah baik. Tapi kalau tadi Pak Dar bilang yang tanya tadi siapa yang baca BFF itu, enggak semua angkat tangan. Masukkan Padar untuk kita semua nih, supaya gereja udah memfasilitasi loh. Ya, saya melihat konsistensi itu bahasa Alkitabnya mungkin kesetiaan. Ini memang kelemahan banyak dari kita juga di selatan termasuk saya. Dan bahkan di Abalos secara keseluruhan. Banyak berkata kita lebih senang dengan model event dan habis itu hilang begitu saja. Tidak ada follow up. Nah, memang kita sering menggebu-gebu dalam satu hal untuk satu periode tertentu, habis itu pelan-pelan hilang lagi gitu ya. Ini memang kelemahan manusia mungkin ya. Mungkin kita bisa sebut boring, kita bisa sebut gitu-gitu terus gitu ya. Sehingga kita tidak lagi bisa apresiasi apa yang Tuhan taruh
Yang memang Tuhan modelnya selalu dalam perjalanan yang cukup panjang. Gitu. Tuhan tidak instan. Di gereja sebetulnya kontrol itu tidak salah. Tetapi kalau over control jadi salah. Ya, sebetulnya memberikan satu goals itu tidak salah. Tetapi kalau menjadi pressure harus dilakukan, jadi kadang-kadang kita... Berarti memimpin gereja lebih sulit ya Pak? Sangat. Bapak menderita nggak memimpin gereja? Sering menderita. Lebih gampang memimpin bank ya Pak? Iya. Lebih gampang jauh memimpin di bank. Gampang. Tinggal dikasih tulisan API Pak. Jalan setiap nggak jalan sendiri juga Pak. Cuman setiap bulan kan tinggal dikontrol, bakal setiap minggu. Kalau enggak mereka udah tahu kok. Momen begini akan begini, bahkan begini. Semuanya kan sudah clear. Dan kita pun bisa Kenapa gereja tidak boleh ngontrol? Nanti dibilang nggak kurang kasih, nanti dibilang otoriter, nanti dibilang kadang-kadang orang kurang menghargai sebuah privilege melayani Tuhan. Ya kan? Karena nggak ada konsekuensi langsung kalau kita tidak konsisten. Kalau kita sudah berjanji datang, tidak datang, itu tidak ada konsekuensi langsung. Tetapi kalau di dalam dunia profesional, akan ada konsekuensi. Minimal surat teguran, minimal apapun gitu ya. Aturan yang sudah ada. Nah jadi betul-betul memang. Jadi gereja itu terlalu organisme. Itu sehingga tidak ada organisasi. Enggak juga. Kalau menurut saya harus well organized juga. Ya well organized, tapi kalau udah tidak ada kontrol kan berarti organismenya terlalu di-lost. Ya. Kita mesti dua-duanya mesti level tinggi. Ya. Kita bergerak secara organisme, tetapi bagaimana organisme itu semua mencintai Tuhan. Sehingga tanggung jawab itu bukan karena pemimpin bicara, tapi karena melalui pemimpin Tuhan sedang bicara kepada dia. Dan karena dia mengasihi Tuhan, makanya dia mau menghargai seorang pemimpin. Itu kan yang sulit. Semua orang di level mana bisa tahu bahwa ini aku mau, ini Tuhan. Walaupun yang dilihat pemimpin manusia yang kadang-kadang tidak bisa menjadi teladan. Kadang-kadang. Tadi saya sampaikan di Pluit bahwa jangan kita berdosa karena dosa pemimpin. Jangan kita berdosa karena dosa pemimpin. Pemimpin berdosa, kita jengkel, kita jadi berdosa. Jadi betulnya gimana? Ya kita tetap mengasihi Allah, pemimpin bisa lemah, ya saya tetap lakukan bagianku. Jemaat boleh nggak ngasih tahu pemimpin? Sangat boleh. Sangat boleh, seharusnya begitu. Dengan kasih. Bukan dengan surat kaleng. Tapi bukan di sini kan, surat kalengnya di sini surat kaleng semua. Enggak. Di sini kasih. Pak, izin. Cuman memang jemaat kadang-kadang nggak enak ya. Iya. Gitu ya. Takut terkutuk, padahal nggak apa-apa. Kan penatua. Takut terkutuk? Enggak lah. Loh, ada Pak yang di itu nggak berani Pak. Oh. Yang maha tinggi nggak berani, apalagi udah duduk di ATM Pak, nggak berani. Enggak lah. Ini Pak, ini analogi aja. Saya punya anak, Bapak punya anak. Nah. Bagi saya kalau dia masih kecil saya kontrol. Oh. Lah anak Bapak udah dewasa, anak saya udah dewasa, apalagi udah nikah, masa saya ngontrol lagi Pak? Jadi sebetulnya kontrol tidak itu tergantung kedewasaan orang. Dan saya setuju kalau kita katakan bahwa yang paling bagus di dalam, bukan perusahaan ya, walaupun perusahaan juga perlu, figur, role model. Anak saya suka makan bakmi Pak, kenapa? Saya ajakin makan bakmi terus. Saya nggak boleh kalau itu Pak. Jadi kadang-kadang like father, like son juga. Ya. Jadi menurut saya gereja tetap harus dikontrol bagi yang belum dewasa rohani. Pendapat saya begitu. Correct me if I'm wrong.
Oh enggak, susah. Nah, sebetulnya yang dewasa pun kalau dikontrol dia dewasa ya, enggak masalah Pak. Enggak ngomel-ngomel. Kalau merasa dewasa rohani, ngomel biasanya. Yang disebut kontrol, tetapi konteksnya seperti apa pelaksanaannya? Udah baca firman belum? Skor. Oh, Kamu udah mengampuni belum? Udah menginjil belum? Kamu udah hidup dengan pasanganmu dengan kudus enggak? Gitu. Oke. Ya itu kurang di sini. Bapak Ibu mungkin sebentar lagi gitu ya saya tanya, gimana hidupmu, kamu ini. Pak Yakub yang ngomong. Jangan Dari marah. Roh Kudus. Ya tapi itu betul. Tapi Ya. itu betul. Tapi jarang sekali ya pemimpin seperti Bapak ini apa adanya gitu. Iya. Kalau nggak apa adanya stres, Mak. Iya. Ada apanya lebih repot. Pak, yang terakhir yang kelima itu sebetulnya transformasi dalam konteks kalau kita mau aktivasi Roh Kudus itu bisa dilihat buah. Roh Kudus itu kan pribadi, bukan makhluk asing. Sehingga kita perlu akrab, kita perlu peka, perlu konsisten, perlu taat, dan terakhir, saya percaya kalau kita menjadi seperti Kristus, manusia roh, yang lihat itu orang lain kan, bukan kita. Kalau saya kenal Bapak, saya ada kenal Bapak Ibu mungkin 18 atau 20 tahun. Perubahannya banyak ya Bu Yesi ya. Gitu. Lebih sabar. Mas. Ada buah Roh Kudus. Yesus bilang kalau kamu mau lihat pohon, lihatlah buahnya. Jadi yang kelima itu bicara pertumbuhan, transformasi menjadi lebih lagi. Sehingga kita bisa disebut bersinergi dan Roh Kudus itu aktif di dalam diri kita. Nah mungkin pertanyaannya Pak Dar dan teman-teman juga. Ukuran pertumbuhan iman itu apa? Nah sampai sekarang orang rohani itu apa? Ini yang kita ngobrol, Hendrik. Saya itu sedang exactly seperti yang mungkin Pak Yakub nanti bisa nolong ya. Ya. Kita banyak berbicara spiritual journey. Tetapi spiritual journey ujung-ujungnya adalah mengikuti program. Nah, saya lagi berpikir persis yang Bapak sampaikan. Apa yang bisa menolong kita semua bahwa kita bukan spiritual journey, bukan ngikutin program, tapi spiritual journey adalah perubahan hidup kita. Ya. Perhitungan hidup kita. Dan itu di self-evaluate. Nah, kita menolong membuat tools-nya. Yang setiap hari nanti jemaat akan diminta self-evaluate. Itu di dalam ya. Untuk urusan umpamanya kekudusan. Setiap hari kita mungkin malam harus cek, hari ini aku kudus enggak? Harus jujur. Harus jujur sama diri sendiri. Awet dewe kok ya. Sama diri sendiri. Oh, aku hari ini berbohong. Aku ini melakukan ini 2 kali. Berdoa, Tuhan aku tidak mau besok bohong. Itu bicara kekudusan. Mungkin kita bicara tadi procrastinate ya. Artinya tidak menunda. Ya buah roh itulah. Betul. Buah roh itu. Penguasaan diri. Mungkin 9 buah roh itu nanti dibuat yang setiap hari, setiap kita mengevaluasi hidup kita. Setuju. Sudah, nanti mungkin setelah sebulan atau apa di Komsel diomongin. Dan nanti yang mengevaluasi berikutnya orang yang terdekat dengan kita. Iya. Gitu. Betul. Nah itu baru spiritual journey. Ya banyak faktor. Ini sudah. Kita kembali kepada 9 buah Roh Kudus itu. Saya mau ngomong itu Pak. Ukuran iman adalah
9 buah Roh Kudus yang dievaluasi secara konsisten oleh diri kita dan orang yang paling dekat oleh kita. Jamnya itu, Pak. Dan saya jujur dengan Ibu Yayu, saya selalu nanya, apa yang membuat kamu tidak suka hari ini dengan ada aja, Pak. Saya nggak mikir kok, kamu ngentut sembarangan. Loh, yuk. Kan sudah jadi suami, itu keberatan dia. Akhir-akhir ini, Pak. Dulu enggak, Pak. Akhir kok jadi keberatan. Apa karena saya makan? Ya sudah, saya terima. Terus kamu kok makan sendiri itu. Nah, evaluasi tiap hari yang kayak begitu. Sampai kemarin malam kami evaluasi itu. Saya juga ngomong apa yang tidak saya suka sama dia. Nah, sebetulnya itu lahir dari karena anak-anak sudah nggak ada. Kami berdua kesepian. Sing diomongke apa? Evaluasi. Nah, kalau ada sibuk atau apa, ya nggak usah evaluasi. Tapi menurut saya evaluasi diri minimal yang Pak Dar bilang itu penting. Saya itu Pak Dar sebelum bel palsi, mata kiri saya itu buta, putih. Karena glukom, udah operasi katarak, gagal, glukoma. Ini baru sembuh sebulan. Bel palsi lagi, telinga kanan budak. Terus anak-anak saya bilang, Pak, kayaknya ada dosa yang harus diselesaikan. Dosa. Yang berani ngomong itu anak-anak, Pak, istriku aja enggak berani. Nah, saya tanya balik, menurut kamu dosa apa papamu ini? Enggak bisa jawab. Maksudnya kok sakit, baru mata kiri, sekarang telinga kanan. Itu apalagi gitu. Ya memang beruntun, Pak. Dari operasi jantung, terus ke lab sini saya bilang. Anak-anak saya bilang, Papa tiap hari udah evaluasi. Evaluasinya, Papa itu semakin tua. Kalau memang ada dosa, ingatkan papamu ini. Dan saya bilang, Pak ini bertumbuh loh. Papa udah gak ada keinginan daging, apalagi keinginan mata, udah mata buta itu, wah, lebih aman. Begitu terang ya Pak, pengen dulu macam-macam loh Pak. Belanja lebih banyak lagi. Pada waktu ini saya nggak ingin apa-apa. Nah teman-teman, ini pada puncaknya ya Pak Dar, saya ambil kesimpulan. Bagaimana kita bisa mengaktifasi dan bersinergi dengan Roh Kudus yang sebetulnya ada dimensi keempat masuk ke dalam hidup kita. Ya, pas kenaikan Roh Kudus itu kan para penatua dan itu ada pertemuan ya. Kenapa Yesus naik? Supaya Roh Kudus turun. Kalau Yesus tidak naik, kita semua ke Yerusalem Pak sekarang. Ya, kayak ke Ka'bah itu. Karena Yesus naik maka Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, apa tandanya kita ini sudah bisa activate dan sinergi? Yang pertama, kita itu kenal Tuhan. Kenal sukanya Tuhan apa, gak suka apa. Itu satu. Kalau belum, ya terus. Nah sampai kapan kenalnya? Unlimited. Sampai ketemu muka dengan muka. Yang kedua, kita semakin peka. Tahu, oh ini gak boleh, oh itu boleh. Gitu. Kayak saya tanggal 4 April kemarin ulang tahun pernikahan ke-39. Kita evaluasi. Lebih cepat enggak? Kita saling tahu ini dan itunya. Seharusnya ketika kita peka apa yang dimau istri saya itu lebih bagus. Kalau semakin tidak peka, itu enggak bagus. Yang ketiga, taat. Jangan menunda. Menunda untuk hal-hal yang memang Tuhan mau kita tunda. Yang keempat, konsisten. Yang terakhir, yuk kita menghasilkan buah Roh Kudus sebagai tanda pertumbuhan. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Pak Dar dan jemaat. Bulan ini bicara tentang Roh Kudus, betul?
gereja. Enggak. Iya. Saudara Roh Kudus, dan nanti terima kasih saya dikasih kesempatan satu kali lagi 31 bagaimana membedakan yang asli dan palsu. Wah, itu serem. Saya udah dapat juga. Jadi saya tunjukkan. Karena emosi itu seolah-olah Roh Kudus, ilusi itu seolah-olah Roh Kudus juga. Nah, nanti kita bahas. Next. Tapi ya bentuknya kayak begini, Pak. Kenapa, Pak? Saya minta begini. Saya itu kan pengajar ya, Pak, udah puluhan tahun. Tadi ya saya ngomong kalau satu arah, Pak, maksimum 20 tahun. 20 tahun. Nadim aja. Apa 20%. 20%, ya kan? Tapi kalau gini, Pak, lebih banyak, apalagi mereka disediain mic, Pak. Oh, iya. Gitu. Sudah diberkati? Ya. Izin berdoa, Pak. Yuk. Habis ini kita turun sama